Sebuah misteri. Hilangnya seorang gadis kecil yang menjadi tanda tanya besar di sebuah desa. Kehilangan itu menjadikan awal kisah yang tidak terduga. Ada apa gerangan? Oh iya, Nita mana? Seharian ini ibu nggak ngeliat Nita. Ibu bawa masakan kesukaan dia nih, rendang. Bu, sebenarnya pulang sekolah tadi Nita keluar rumah tanpa pamit. Aku kira dia pergi main, tapi sampai sekarang belum pulang juga. Apa? Nita belum pulang? Hari sudah semakin gelap. Gimana kalau dia hilang? Aku juga khawatir, Bu. Dari tadi masih dicari Nita, tapi sampai sekarang belum pulang juga. Makanya, kalian kalau punya anak itu dijaga. Lagian, Sigi juga pengangguran. Masa jaga Nita aja gak bisa? Lilis, di mana kamu? Udah dibersihin? Mas Sigit, gimana Mas? Kitanya udah ketemu? Kami sehari ini kamu ngapain aja? Sampai Nita pergi aja nggak tahu. Banget dari bapaknya. Udahlah Bu, Ibu itu tenang aja. Nita juga bentar lagi balik kok. Mungkin lagi main ke rumah temennya. Hari sudah makin gelap. Gimana kalau dia hilang? Apa jangan-jangan dia gitu sama Gendro? Dia kan anak perempuan. Mas, jangan-jangan kata ibu bener. Lagian kan ini udah adzan maghrib. Udah. Hari gini kok masih percaya sama tanggal kayak gitu. Nita juga bentar lagi balik kok. Kalau sampai Isya dia belum pulang, kita lapor polisi. Hari semakin malam. Azan Isya mulai berkumandang. Namun Nita belum juga pulang. Gimana ini Sigit? Kita belum pulang juga. Gak ada Nisa nih. Sudah ibu bilang Nita pasti di sama Gendruwo. Mana ini? Udah. Ibu itu gak usah mikir aneh-aneh. Kita langsung ke polisi aja. Ayo Dek, kita akan ke polisi. Iya, Mas. Yuk. Selamat malam Pak, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya mau lapor anak saya hilang. Hilang sejak kapan Pak? Ya sejak tadi siang sih. Sudah saya cari kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Terakhir kali dilihat di mana? Ya tadi siang sih sempat pulang, cuman keluar lagi dia, nggak pamit. Mohon maaf Pak, tapi kami tidak bisa memproses ini sebelum hilang selama 24 jam. Kenapa tidak bisa Pak? Sekarang kan sudah malam. Cucu saya sudah hilang. Gimana ini? Gimana ini Pak? Anak saya satu-satunya hilang Pak. Tolong dibantu Pak, saya mohon. Besok baru bisa dilanjutkan Bu. Prosedurnya memang seperti itu. Lambat. Kalian polisi ini harusnya bisa membantu orang miskin kayak kita ini. Udahlah Bu, nggak usah buat keributan di sini. Kita cari sendiri aja, nggak usah libatin polisi. Udah, kita berhenti saja. Kita ke sini. Ayo. Sigit, Lilis, dan Untuk itu pergi ke rumah Mbak Sih, seorang dukun sakti yang dikenal dapat menyembuhkan segala penyakit dan menemukan orang hilang. Permisi. Wah,
Siapa namanya? Mita mbak, Mita. Di mana? Ada fotonya? Mbak, fotonya. Anak ini telah dibawa oleh penunggu pohon keramat di dekat rumah kalian. Maksudnya Mbak, emangnya bisa malu kayak gitu bawa anak saya? Nggak usah kacau kalau ngomong. Sopan mau ngomong. Terus gimana supaya anak saya bisa pulang mbak? Mbak, gimana mbak? Sekarang kalian cari kembang 7 rupa dan sebarkan di sekitar pohon itu di waktu hilangnya Anita. Baiklah kalau begitu mbak, kami pamit dulu. Terima kasih mbak. Sudah, kalian siapkan saja bunganya untuk sebar. Udah khawatir ini. Sekarang Bu. Tapi kata dukunnya kan disebar tepat waktu Nita hilang. Enggak, lebih cepat itu lebih baik. Kenapa sih kalian terus-terus? Gak khawatir sama Nita? Bu, Nita itu anak kita. Kenapa malah ibu yang ikut campur urusan kita? Udah, sabar Mas, jangan marah-marah. Bu, lebih baik kita turutin kata dukun itu aja. Kita sebar bunganya besok sore, ya? Bener Bu, kata Lilis. Kita sebar besok aja. Baiklah kalau begitu, ibu menginap saja di sini. Gimana ini? Pak Sigit. Oh, ada Pak RT. Ngapain di situ, Pak? Lagi menikmati udara sore aja sih, Pak. Oh, saya kira lagi ngapain. Oh iya, kemarin kan ada rapat RT, Pak. Bapak kok nggak ikut sih? Saya waktu itu ada acara keluarga, Pak. Gitu. Lis, ayo Lis, Sigit. Udah lengkap belum? Bu Tutik dan Bu Lilis. Ngapain, Bu? Kok bawa bunga bareng sih? RT, si Nita dari kemarin belum pulang. Jadi bunganya mau saya sebar buat nyari Nita yang hilang. Bilang kemana, Bu? Gini loh Pak RT, kemarin Nita itu belum pulang sampai sekarang. Sudah saya cari dan saya tanyakan ke dukun, kata mbaknya dia jujur sama genderuwo. Astagfirullah, istighfar, Bu. Ih Pak RT, kalau nggak mau bantu jangan banyak ngomong. Ayo sebar. Pak, Bu. Maaf, Pak, Bu. Apa sudah dicari keliling desa? Ya, belum sih, Pak. Saya kira dia cuma main sebentar aja. Nggak tahu kalau dia nggak pulang. Sudah saya lapor juga ke polisi, tapi nggak digubris juga. Gimana ini Mas? Anak kita belum pulang juga. Bagaimana, Pak? Apa Bapak punya solusi? Sabar ya, Pak. Nanti pasti ada solusinya kok. Sabar. Dari kemarin saya udah sabar. Ini anak saya hilang Pak RT. Gimana saya bisa sabar? RT juga harusnya sebagai ketua RT itu membantu warganya kesusahan, bukan banyak ngomong kayak gini. Gini aja, Bu. Saya siapkan pengumuman agar warga kita berkumpul. Kita adakan bubuk neng. Ya udah, Pak. Nanti kita berangkat sama-sama. Ya sudah, mari. Pak RT biarkan cerita tentang keluarga Nita. Setelah mendengar berita Nita yang bulat, para masyarakat sudah siap-siap untuk mencari Nita. Ibu-ibu mulai berusaha. Bu Ani, kira-kira Nita hilangnya kemana ya? Padahal selama ini tidak ada berita anak hilang loh Bu. Wah, iya nih Bu, betul juga. Jangan-jangan si Nita. Justru iya pasti.
sebenarnya, tapi kondisi ekonomi yang kurang. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya datang terlambat. Ada ibu ibadah datang. Tahu nggak? Nita diculik genderuwo. Makanya bu, kalau kita punya anak dia dijaga. Astagfirullah. Istighfar ibu-ibu, istighfar. Kita tidak boleh berburuk sangka sebelum kita mengetahui kebenarannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan persangkaan, karena sebagian persangkaan adalah dosa. Daripada kita berburuk sangka, lebih baik kita berzikir, meminta pertolongan kepada Allah. Daripada kita di sini ngomongin hal yang belum pasti kebenarannya, lebih baik kita sekarang ke rumah Pak Sigit supaya tidak terlalu malam untuk mencari kita. Mari ibu. Semua warga membunyikan barang yang dibawa dan memanggil nama Nita dan Gelas. Terdengar beberapa isak tangis dari Tutik dan Iris. Mereka terus mencari hingga malam, tapi Nita tak kunjung ditemukan. Nita! Nita! Kamu di mana, Nita? Nita! Wah, Pak RT, gimana nih? Malam kita juga belum ketemu-ketemu. Betul itu Pak. Apalagi kita juga sudah capek. Pak, Bu, sebaiknya kita lapor polisi saja. Kita dari tadi sudah nyari Nita, tapi belum ketemu juga. Bapak yakin? Kemarin saya sudah lapor, tapi nggak digubris, Pak. Kita lapor sekali lagi ya, Bu. Setahu saya, polisi bisa menindaklanjuti laporan kalau sudah 24 jam. Baiklah kalau begitu, Pak. Kita lapor sekarang juga. Demi cucu saya. Baik, mari. Pak RT, Tutik, Sigit, dan Iris pun pergi ke kantor polisi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Gini, Pak. Kami ingin melaporkan kehilangan. Oh iya, saya ingat. Kalau begitu, boleh diceritakan bagaimana kronologinya? Lilis, Sigit, dan Bu Tutik mulai menjelaskan kronologi hilangnya Nita. Baiklah Pak, informasi kami terima. Untuk proses penyelidikan akan segera kami lakukan. Apa? Gak bisa sekarang, Pak. Cucu saya sudah hilang dari kemarin. Untuk saat ini, kami akan melakukan penyelidikan dengan pernyataan yang Bapak dan Bu berikan. Untuk penyelidikan di TKP akan kami lakukan besok. Baik, Pak. Kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama. Pak RT, Bu Tutik, Lilis, dan Sigit pamit meninggalkan kantor polisi. Baiklah, sekarang kalian bertiga segera mulai proses penyelidikan. Baik, Pak. 3 orang dari tim kepolisian yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus Nita pergi menuju lokasi. Bu, ya. Sepertinya di toko itu ada CCTV. Di toko itu, Bu? Iya. Sepertinya di sana memang ada CCTV. Coba kita
Sigit selama ini salah. Kita harus segera lapor ke Pak Rasya. Iya, sebaiknya kita segera melapor. Mari, Bu. Keesokan harinya, polisi memanggil Pak RT dan Bu RT ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Selamat malam Pak, silakan duduk lebih dahulu. Ada apa ya Pak? Kok memanggil kamu di sini? Begini Pak, kemarin rekan-rekan saya mencari bukti melaporkan bahwa setelah Nita pulang, dia tidak keluar rumah lagi. Kalau itu sih memang benar Pak. Soalnya kan anak saya itu dekat dengan Nita. Mereka sering bermain bersama setelah pulang sekolah. Kebetulan mereka itu tidak bermain bersama kemarin. Terus juga sebelum kasus ini ada, anak saya sempat bercerita kepada saya Pak, bahwasanya si Nita sering terlihat memar tangannya waktu di sekolah. Lalu ketika ditanya kenapa, dia bilang dipukulin oleh ayahnya sendiri. Apa? Dibukuli ayahnya? Oh, maaf. Jadi selama ini kita sering dipukuli oleh ayahnya. Apa anak bapak tadi tahu kenapa ayah kita melakukan hal seperti itu? Kalau itu sih saya kurang tahu ya Pak, karena anak saya juga tidak pernah cerita soal itu. Lalu apa bapak tadi tahu mengenai kondisi keluarga Pak Sigit? Sering terjadi cekcok atau apa? Gini ya Pak, rumah kami dengan rumah Pak Sigit itu jaraknya lumayan jauh. Jadi kami keluarga itu kurang tahu kondisi keluarga Pak Sigit itu bagaimana. Benar. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas informasi yang bapak tadi berikan. Sama-sama Pak, semoga kasus ini tak selesai. Setelah kepergian Pak RT dan Bu RT, polisi pergi menuju rumah Pak Sigit. Keadaan rumah Sigit sangat sepi, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lilis sedang bekerja, karena memang dia tulang punggung keluarga semenjak Sigit di PHK oleh atasannya. Di rumah itu, Sigit duduk termenung di kursi ruang tamu, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Gimana ini? Permisi. Ada apa? Anak saya udah ketemu. Kami ingin bicarakan sesuatu dengan Pak Sigit. Ya, silakan masuk. Oh iya, Bu Lilis di mana Pak? Kami ingin memberikan informasi mengenai kelanjutan kasus Nita. Istri saya lagi kerja. Kalau mau ngomong, sama saya aja. Baiklah kalau begitu. Kemarin saya mendapat laporan dari rekan-rekan saya bahwa Pak Sigit sering memukuli Nita. Apakah itu benar? Informasi dari siapa itu? Kalian itu nggak selalu jualan sembarangan. Saya tidak menuduh Pak. Saya hanya bertanya. Pertanyaan macam apa itu? Mana mungkin saya memukul anak saya sendiri? Satu lagi Pak, waktu hari hilangnya Nita, apa yang Bapak lakukan di belakang rumah? Padahal kata tetangga Bapak tidak pernah menginjak tempat itu. Ya, saya waktu itu membuang sampah. Kalau begitu, apa boleh saya mengecek belakang rumah Bapak? Tidak. Maksudnya untuk apa? Kami hanya ingin mengecek belakang rumah Bapak. Karena sebelum Nita hilang, dia hanya berada di rumah. Siapa tahu. Sudah, Pak. Kalau Bapak memang mau bantu saya cari anak saya, ya silahkan. Tapi kalau Bapak berbuat seperti ini, lebih baik tidak usah. Keluar. Saya bisa cari anak saya sendiri. Tapi Pak, Sudah, kita keluar saja. Bagaimana ini? Bu Lilis sedang bekerja. Kalau menunggu Bu Lilis, apa tidak terlalu lama? sebentar Pak. Sepertinya kita melupakan satu orang. Bu Tuti, mertua Pak Sigit yang pernah berkata polisi waktu itu. Saya rasa beliau bisa dimintai keterangan. Ide bagus. Permisi. Iya. Siapa ya? Pak, Bu, silakan masuk. Tuh, udah rumah sendiri ya. Bagaimana Pak, Bu, tentang perkembangan kasus
terbukti dari CCTV bahwa wanita tidak keluar rumah. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Pak Sigit berada di belakang rumah saat hari hilang wanita. Selain bukti-bukti tadi, kami juga mendapatkan kesaksian bahwa wanita sering dipukuli Pak Sigit. Apa? Ya benar saja Pak, Bu. Ya Bu, itu benar. Astaga, pantas saja Nita kalau ke rumah saya selalu memakai pakaian alam pandai seperti ini. Ternyata habis dipukuli Sigit. Sabar Bu, sabar. Sebenarnya saya kasihan sekali sama anak saya. Dulu dia saya besarkan dengan susah payah dari bahagia, tapi dia malah terjebak di tulang sendirian. Si Sigit dulunya nggak seperti itu Pak, Bu. Di PHK, dia jadi kehilangan motivasi hidup. Pekerjaannya sekarang ya begitu, pengangguran. Sebenarnya saya juga tahu kalau si Lilis itu sering berutang sampai mereka jadi bahan omongan orang lain. Saya itu sangat malu Pak itu. Begini Bu, Bapak Sigit dari dulu sering emosian dan suka main tangan. Enggak Pak, si Sigit jadi seperti itu karena dia sering kita dihutang, makanya jadi emosian. Baiklah kalau begitu, kami akan menyelidiki belakang rumah Pak Sigit untuk mencari informasi lebih lanjut. Baik Pak, Bu, kasus ini saya percayakan kepada kalian ya. Mohon disegerakan. Ibu tenang saja, kami tim polisi akan segera menyelesaikan kasus ini. Baik Pak, Bu, terima kasih. Baiklah kalau begitu, kami permisi dulu. Baik Pak, Bu. Keadaan rumah Sigit sangat sulit. Entah kemana perginya Sigit setelah mengusir tim kepolisian. Akhirnya, seluruh tim kepolisian menuju belakang rumah Sigit lewat jalan samping rumahnya dan segera menyebar untuk mencari bukti yang kuat untuk kasus ini. Apa ini? Pak, Bu, tolong kesini sebentar. Saya menemukan sesuatu di sini. Ada apa? Saya menemukan pisau ini di semak-semak itu. Kita bisa menyerahkannya ke tim forensik dan menjadikannya barang bukti. Kerja bagus, selidiki lebih teliti lagi. Jangan sampai ada terlewat. Baik, Pak. Bau apa ini? Bu, apa Ibu mencium bau sesuatu? Sepertinya saya juga mencium bau yang sama. Coba saya cek ke sana dulu. Silakan Bu. Pak, Bu, saya menemukan sesuatu di sini. Apa yang kamu temukan? Ada apa? Kami itu terlihat mencurigakan, Pak. Sebentar, biar saya periksa. Apa? Bukankah ini Nita? Iya benar, Pak, Bu. Ini Nita. Jadi, selama ini Nita tidak menghilang, tetapi dia dibunuh. Segera bawa jasad ini ke tim forensik. Ini bisa jadi bukti yang kuat. Baik, Pak. Permisi. Saya ingin minta tolong untuk menyelidiki jasad ini dan barang bukti ini. Baik, Pak. Kami akan menyelesaikan secepat mungkin. Baik, terima kasih. 2 hari kemudian. Permisi Pak, saya ingin menyerahkan hasil visum dari barang bukti yang Bapak berikan 2 hari yang lalu. Terima kasih, Bu Izan dan Bu Rizky. Sama-sama, Pak. Sudah menjadi tugas kami. Kalau begitu, kami pamit dan dulu. Silakan. Apa itu Pak? Ini hasil visum dari jasad yang kita berikan ke tim forensik 2 hari yang lalu. Bagaimana hasilnya Pak? Segera panggil tim kepolisian yang menangani kasus ini. Baik Pak.
hari saya dan tim kepolisian menemukan Anita dan kondisi tak bernyawa dalam karung karena luka tusukan di dalam rumah Pak Sigit. Dan pada barang bukti terdapat sidik jari Pak Sigit. Gak mungkin. Pasti ini semua bintang. Astaga, ada apa ini? Kami telah menemukan Syah dalam kondisi tidak bernyawa karena luka tusukan. Apa? Kita dibunuh. Apa? Nita dibunuh. Jika Nita meninggal. Iya, gila. Gimana ini Jika? Nita. Siapa yang tega membunuh cucu saya, Bu? Iya Bu, siapa yang membunuh kita? Kami telah menemukan pisau yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Dan pada pisau tersebut terdapat sidik jari Pak Sigit. Apa? Tuh kan Pak, Ibu bilang juga apa? Ini semua pasti ada gunanya sama si Sigit. Dasar laki-laki tak teruntung. Gus Bu, baik bicara seperti itu. Polisi pun segera membawa Sigit dan Lilis ke kantor polisi untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan. Jadi bagaimana Pak kronologinya? Sudah saya bilang, saya tidak membunuh anak saya. Apa benar seperti itu Pak? Kalian ini jadi polisi nggak becus banget sih. Memfitnah orang sembarangan aja. Kami tidak memfitnah Bapak. Sebelum kami menetapkan Bapak sebagai tersangka, kami sudah menemukan banyak barang bukti dan semua barang bukti itu menjurus kepada Bapak karena Bapak tidak bisa mengelak lagi. Udahlah, Mas. Kamu ngaku aja sekarang. Kalau kamu yang udah ngelakuin semua ini. Maksud kamu apa? Sebenarnya waktu itu Gimana utangmu? Kapan kamu mau bayar? maaf Bu, sekarang saya belum ada uang. Nanti kalau saya ada uang, saya pasti bayar kok Bu. Nanti. Kamu itu udah nunggak 3 bulan. Gimana sih? Kalau nggak bisa bayar, ya nggak usah ngutang. Iya Bu, saya janji kok nanti saya bayar. Malah omong kosong doang kamu itu. Kalau sampai minggu depan kamu belum bayar, angkat kaki dari rumah ini. Siapa lagi yang datang? Kolektor. Katanya kalau kita nggak bayar utang sampai minggu depan, uang kita bakal disita. Ada-ada aja. Gimana ini Mas? Utang kita tambah banyak. Kalau gajiku aja nggak cukup buat lunasin semua utang ini. Terus mau kamu apa? Ya kamu bantu kerja lah Mas. Kamu kan bisa cari kerja lagi. Itu buat ngirim keluarga kita. Bu, Pak, tadi pulang sekolah kita main sama teman-teman. Mereka semua punya sepeda, cuma kita yang nggak punya. Terus mau kamu apa? Ya beliin dong Pak. Nah, kalau sekarang Ibu sama Bapak masih belum punya uang, jadi belum bisa beliin kamu sepeda. Nanti kalau uang Ibu udah banyak, Ibu janji beliin kamu sepeda, ya? Gak mau, aku maunya sekarang. Nita, kamu ini jadi anak, nyusahin aja. Masuk kamar sana. Pokoknya ibu sama bapak harus beliin aku sepeda. Titik. Udah, Rita. Ibu masak dulu. Ini semua karena bapak gak kerja. Kita gak punya apa-apa. Ibu juga kerja sendirian. Kamu itu anak kecil, ngerti apa sih? Kita tahu semuanya pak. Bapak itu pengangguran. Mau apa kamu? Ah, bapak pengangguran. Bapak cuma seorang pengangguran yang berguna. Nita! Mas, apa yang kamu lakukan, Mas? Nita! Nita! Nita!
Cepat, kamu ambil kalung. Tidak berdiri. Jangan sampai orang-orang tahu kalau kita membunuh anak kita sendiri. Tidak, Mas. Kamu udah bunuh Nika. Motifnya apa, Pak? Inilah akhir dari kisah tragis seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya sendiri, membawa kita kepada kepedihan yang mendalam, keterbatasan ekonomi dan kecaman sosial. Dia merasa terjebak dalam keputusan yang mengerikan dan tak terbayangkan. Sigit dan Lilis pun ditetapkan sebagai pelaku atas kasus pembunuhan anak mereka sendiri dan harus mendekam di jeruji besi selama 15 tahun.